Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel SKP, tempatnya para pinjolers berkumpul, berbagi sharing dari berbagai pengalaman. Ya, kali ini gue mau bahas tentang peraturan yang dibuat OJK tentang galbay di pinjol. Peraturan yang sudah sejak lama dibuatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, tentu saja wajib harus kalian ketahui agar tahu apa konsekuensi dari gagal bayar tersebut yang berdampak pada efeknya di kemudian hari. Oke, kita bahas dulu dari aplikasi pinjaman ilegal ya. Untuk pinjaman yang ilegal ini tidak usah terlalu dipikirkan ya, karena mereka ini tidak ada badan hukum, tidak punya kekuatan hukum untuk menagih. Bahkan ya, peraturan yang dibuatkan oleh otoritas sejak dari 2018 menyatakan bahwa pinjamlah sebanyak-banyaknya di aplikasi ilegal tanpa harus membayar sepersen pun ya. Kalian bisa cek di Google Chrome ya, atau di media-media yang lainnya yang bisa Anda dapatkan ya, tentang informasi dari gagal bayar ilegal ini. Jadi gagal bayar ilegal ini tentu saja ya tidak akan berdampak apa-apa, paling ya cuma sebar data. Nah, untuk mengatasi dari sebar data ini, kalian tidak usah perlu panik, kalian cukup mengganti kartu saja ya, dan melakukan kondisikan kontak daruratnya, kontak telepon, kontak darurat, serta kondisikan sosmed, sosial media Anda. Itu harus kalian kondisikan. Nah, untuk yang gagal bayar pinjol legal itu sendiri, OJK telah menyatakan pinjol legal hanya bisa menagih tidak lebih dari 90 hari. Ya, rata-rata pinjol legal itu 90 hari masih bisa menagih. Itu kalian wajib screenshot untuk bukti-bukti yang ada. Untuk bunganya sendiri ya, pinjol legal itu tidak boleh, bunga dan denda tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok ya. Contohnya Anda meminjam 1 juta, di kemudian hari itu akan mendampak dari 100% dari pinjaman pokok. Contohnya jadi 1 juta ya jadi 2 juta gitu. Karena bunga dan denda tidak boleh melebihi dari 100%. Itulah yang dibuatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk apa saja sih aplikasi yang ada debt collector lapangannya? Tidak semua aplikasi legal ya yang ada debt collectornya, paling hanya aplikasi-aplikasi yang besar saja ya, yang udah sampai seluruh Indonesia ada debt collectornya. Nah, jadi ada yang bertanya nih, Bang, bisa gak sih pinjol itu memblokir ATM kita? Jawabannya tidak ya teman-teman, tidak ada sangkut paut sama bank gitu ya. Pinjol itu hanya bisa memblacklist, tapi hanya aplikasi tertentu saja yang bisa memblacklist kita. Apa sih blacklist itu? Blacklist itu Anda akan yang namanya mengenai daftar BI checking ya. Jadi tidak bisa minjam di antar pinjaman manapun dan tidak bisa melakukan kredit apapun kalau sudah kena BI checking. Dan gak semuanya aplikasi pinjol legal itu kena BI checking ya teman-teman. Apakah pinjol legal bisa menyedot uang di ATM? Jawabannya tidak ya teman-teman, tidak ada sangkut paut. Selagi kalian tidak mengasih kode dari 16 angka digit ATM Anda, itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Untuk saldo tidak akan terjadi apa-apa ya teman-teman. Nah, apakah kita bisa diblokir KTP kita? KTP kita ya, banyak yang bilang gitu. Wah, saya diancam untuk KTP saya diblokir serta kartu keluarga. Yaitu jawabannya tidak ya teman-teman, tidak ada sangkut paut pun tentang aplikasi pinjaman online ya. Dia hanya bisa menggertak saja, mentakut-takuti, membuat kita khawatir. Akhirnya kita menjadi gali lubang tutup lubang. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena nanti akan kemudian hari itu makin menumpuk gitu teman-teman. Ya, sekian dari kami penjelasan dari pinjol legal, ilegal. Tentunya saja tidak akan berdampak apapun, kecuali Anda jangan terlalu panik ya teman-teman. Karena kalau Anda panik, Anda akan makin stres. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.